Anda kembali di catatan demokrasi pemirsa. Kami ingin kemudian bertanya kepada Mbak Dini, salah satu orang tua asuh, donatur juga sudah bertahun-tahun di sana. Betul Mbak Dini ini juga merupakan teman ya dari pemimpin pondok asuhan tersebut? Boleh mikrofonnya Mbak? Iya Mbak, betul. Sangat mengenal Sudirman? Sangat mengenal. Dari dia belum jadi apa-apa dan bangunan istana yatim itu juga belum apa-apa, dari tanah, dari rumah bilik, dari depan rumahnya kandang kambing, mohon maaf, saya bersama dia. Teman SMA atau apa Mbak? Malah sejak saya SMP. Saya SMP, kebetulan dia satu kelas sama kakak saya dan sering ke rumah, sering nginep. Sebentar Mbak, sering ke rumah, sering nginep? Iya. Berarti ini sudah betul-betul seperti sahabat, tahu seperti persis. Keluarga sendiri. Udah keluarga. Karakter gelagatnya tahu persis. Iya. Dulu bapak saya sempat melarang saya main sama dia. Ngapain sih main sama bencong? Tapi saya berpikir saat itu kan saya SMA ya, SMP. Saya pikir aman, saya nggak diapa-apain gitu, baik-baik aja. Dia baik kok, nggak ngapa-ngapain saya gitu loh. Nggak pernah curiga Mbak selama bertahun-tahun itu Mbak? Enggak. Karena memang dia pembawanya ramah, humoris, dia suka periang jadi tim penghibur kita. Pelawak lah, stand up komedi sebelum dia berubah bentuk jadi ustadzan ini. Nah, baik. Tapi seperti ini Mbak, maksud kami apakah kalau memang itu betul-betul dekat sekali, dia pernah cerita bahwa dia punya kelainan penyimpangan seksual, dia orientasinya beda seksualnya atau gimana Mbak? Sampai ke sana nggak? Enggak, tapi ketika ada perempuan yang mau ta'aruf gitu, senang sama dia, dia marah. Terus kita sebagai temennya, kapan nikah? Kapan nikah gitu? Selalu kita sebagai temennya selalu gitu. Ya entar dulu lagi ngurusin nyokap. Saat itu nyokapnya lagi sakit. Oh ya udah. Terus ibunya meninggal. Akhirnya ya udah semangat ya. Kita ingetin lagi, ya udah nyokap udah dipanggil sama Allah. Terus kapan nikah? Entar ngurusin bokap. Udah. Sampai bapaknya udah meninggal juga. Sampai terakhir kemarin bulan Mei nyunatin salah satu anak asuhnya, khitanan, kita tanya lagi, ayo mana bundanya nih, anak-anak panti ini kan harus punya bunda, jangan punya abi aja, jangan punya ayah aja. Iya nanti gitu, selalu nanti dan kita sebagai teman ya mudah-mudahan sih udah ada catatan amalnya ya sama malaikat, kita selalu ngingetin soal nikah. Karena umur udah selalu, mungkin bisa 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Oke, gak ada kecurigaan itu bahkan hingga kemudian kasus ini terungkap? Gak ada sama sekali karena memang perangainya tuh yang kemasannya tuh santun, baik, ramah, soleh dan mohon maaf lidahnya tuh gak berhenti dari berzikir. Ternyata hanya kamuflase semata. Wow. Kalau melihat kejadian sekarang, korbannya banyak sekali, Mbak Din. Iya. Maksud kami kok dia sampai bisa terpikir untuk mendirikan panti asuhan? Ini kalau setelah udah kejadian gini, ya saya rasanya memang ini seperti kayak kejahatan yang terselubung. Memberikan wadah untuk yang dia. Yang terencana, iya. Karena setelah saya datengin korban-korban di berbagai kota, terutama yang baru saja saya jemput di Jawa Barat gitu ya. Itu ternyata anak-anak pantinya banyak yang dijemput, yang dicari sama dia. Dicari, disamperin, dilirik lah. Dan jadi dia memilih sendiri itu ya? Memilih, dan ini dicari yang glowing, yang grooming gitu ya. Tujuannya? Ya pasti yang menarik hatinya dia. Hampir nggak ada anak panti situ yang, mohon maaf, yang jelek nggak ada. Itu good looking semua. Okay. Apalagi yang dia bina, kan di situ ada berbagai kasta ya, kasta yang kira-kira ketampanannya B apa C gitu di rumah panti yang sebelah kanannya. Kalau yang A+ gitu, yang dia rawat dengan skincare, terus dia kasih handphonenya yang iPhone gitu, terus giginya divinir, pokoknya di perawatan banget. Itu tinggalnya juga di istana. Kami masih jadi dibeda-bedakan itu Mbak? Beda. Ada diskriminasi terhadap anak-anak itu? Ada, pasti yang glowing ya pasti pegang kunci mobil gitu. Kayak mobilnya 4.
kok Mbak tidak curiga Mbak dengan perilaku yang aneh, kemudian kok yang dipilih yang secara fisik semua ya dia ngelihat ya, bukan niat untuk melindungi, untuk mengasuh gitu Mbak. Iya, karena saya pikir ya memang kebersihan kan sebagian dari iman. Ya memang harus bersih gitu kan. Terus memang dia rajin perawatan. Saya pernah tanya kenapa anak pantinya cowok semua. Ya itu alasannya, ya kan kalau cewek ribet say gitu. Ribet karena kan nanti dia pacaran, nanti anak orang hamil gimana gitu. Terus ya takut aja mungkin urusan adab apa ya Pak, menstruasi gitu kan. Ya itu sih udah sering kami tanyakan. Mbak Din kan memberikan donatur sejak awal, artinya kan panti asuhan itu berdiri 2006 gitu ya. Iya. Sempat menanyakan nggak, kok kenapa anak-anaknya dibeda-bedakan? Ada kasta-kasta itu tadi? Nggak curiga Mbak? Saya tuh 2006 kan dia udah punya yayasan. Justru saya jauh sebelum 2006. Dari sebelum merintis, jadi sebelum apa-apa saya sudah bersama sama dia. Ya memang pembawaannya ya gitu, senang bergaul sama orang yang ganteng-ganteng. Soal uang Mbak, sebagai donatur sudah berapa banyak uang yang digelontorkan untuk operasional panti asuhan ini Mbak Din? Sepengetahuan saya, sahabat dekat saya Bu Tati namanya, itu satu orang aja Mas, itu sumbang sampai 500 juta plus. Hah? Satu orang. Coba bayangkan. Ini saya baru ngomong satu orang, belum teman saya lagi yang pejabat negara lagi. Beliau sekarang di Bali, Mbak Yus. Itu tiap bulan operasional listriknya langsung dibayarin sama teman saya. Jadi kan sebenarnya kalau dia nggak gila, ini yayasan, ini panti bener. Mbak Din, Yes. dengan donasi yang begitu besar, sedangkan kalau tadi kita cross check kepada Putra begitu ya, kan jumlah anaknya sekitar 20-an saja Mbak. 20, ya itulah manipulasi, orangnya manipulatif banget. Saya sendiri teman dekatnya, kebetulan saya punya yayasan juga, saya punya yayasan pendidikan, dia yayasan panti asuhan. Ketika sekolah saya ada kegiatan charity atau kegiatan muharaman, anak yatim, kegiatan Ramadan deh misal, itu saya minta anak yatim atau duafa 100, dia bisa hadirin. Terakhir saya sama Mbak Ratna Listi sama teman-teman di entertain ke Keongmas nonton, ngajak anak yatim 150, ada dia punya. Dari mana Mbak? Baru hari ini saya tahu dari mana itu anaknya. Kalau saya bilang berapa, dan ternyata setelah saya telusurin, anak-anak musiman, anak-anak sekitar situ diajak-ajakin. Bahkan ada teman saya yang, anak gue tuh. Hah? Saya pikir teman saya bilang, itu anak gue loh. Kok diajak? Jadi suka ngaku-ngaku anak orang, diambil, seakan-akan jadi anak yatimnya, padahal masih punya bapak ibu. Mbak Din, fakta dari kepolisian bahwa panti asuhan ini ilegal sejak tahun 2006. Ya. Ini uang yang digelontorkan begitu besar, apakah dari para donatur ini tidak meminta transparansi, uangnya dikemanakan, pembukuannya bagaimana, arahan dananya kemana, Ya. Mbak Din? Ada salah satu, ini berita valid yang insya Allah bisa dipertanggungjawabkan, saya tidak bisa sebut namanya, ada salah satu pejabat di kota Tangerang, yang orang tuanya aja nyumbang buat makan anak-anak, 1 minggu tuh 15 juta. Jadi kalau 1 bulan 60 juta. Coba itu Satu orang. 60 juta udah jelas. Terus ini kebongkarnya ketika si Sudirman ini belum lama ya, kira-kira bulan Juli Agustus chatting suami saya minta cariin dana 200 juta. Pertama gitu. Untuk pembangunan rumah tahfiz yang hijau itu yang ada di TV-TV bisa disaksikan. Katanya itu masih punya hutang di material. Nah saya sebagai teman dekat, oh yaudah deh nanti saya cariin ke teman-teman, siapa tahu 200 juta ini ada yang mau nyumbang 5 juta kelar gitu. Ternyata ketika saya minta ke teman saya informasi ini kasihan nih bantuin. Hah itu udah saya bantu kemarin 100 juta, sekian juta gitu. Dan lengkap plus kwitansinya saya tahu dari material mana. Dan itu sahabat baik saya nyumbang untuk material aja 500 juta lebih. Nanti pagernya yang hijau itu yang berdiri megah
dari ada lagi namanya Mbak Reni itu bisa 200 Jadi juta banyak nyumbang. donatur yang artinya- memang terketuk hatinya. Kita boleh ke Pak Farabi. Pak Siap. Farabi tahu Pak, selain Adi Sudirman 2 orang lagi perangainya Pak Adi pernah interaksi? Pak Farabi? Ya, saya tahu sekali kalau untuk yang saat ini jadi tersangka dan sudah ditahan oleh kepolisian, Yusuf itu memang benar guru ngaji. Jadi dia suka kami panggil ke sekolah kita, kegiatan kita untuk ngaji. Dan dia juga guru ngaji di sekolah swasta di daerah kami juga. Jadi perangainya baik sekali kalau untuk Yusuf ya. Nah kalau untuk yang Yandi yang saat ini buron itu justru dia yang cool sekali, tapi dia tidak menunjukkan kalau dia Islami, hanya pakainya saja ya. Jadi kalau misalnya kita tanya dia suruh ngaji, dia nggak bisa apa-apa. Oh, Iya. perannya apa di yayasan itu? Pembina. Jadi Abi Sudirman itu punya pengurus atau pembina, itu ada 4 orang, 2 tersangka, 1 perempuan inisial W dan 1 lagi L, inisial laki-laki L ya. Jadi pengurusnya hanya 1 perempuan di sana, yang semuanya laki-laki. Oke. Sudah menjadi donatur sejak kapan, Pak Farabi? Sejak tahun 2004. Sebelum panti asuhan Sebelum dibangun. berdiri berarti Pak? Ya, sebelum panti asuhan itu berdiri, ya kita sudah kumpul sama teman-teman yang lainnya sudah memberi donasi ke mereka. Kenapa mau Pak memberikan donasi ke panti Karena asuhan? orangnya Nggak baik jelas ya. ini, Pak. Orangnya baik, cara nutupnya itu dia ngumpulin anak-anak yatim, bagi dia ya itu yatim piatu. Terusnya mereka disuruh ngaji, divideoin, dikasih ucapan ke kita para donatur. Terima kasih Bunda, terima kasih Ayah atas sumbangannya. Nah, semakin kita diucapin itu ya namanya manusiawi ya. Oh, kita didoa-doain. Jadi rutinitas kita kasih sumbangan lagi ke mereka, kasih sumbangan lagi ke mereka. Dan kita nggak nyangka juga kalau misalnya ternyata sebejat itu mereka. Bertahun-tahun seperti itu, Bapak nggak tahu kalau panti asuhan ini ternyata ilegal? Saya pernah diinfokan tentang akte pendiriannya ya. Yayasannya ada akte pendiriannya, tapi untuk izinnya kita nggak pernah tahu. Gitu. Kalau yayasannya karena pernah diinformasikan ke kami ada memang yayasannya ya, akte pendiriannya ada. Tapi izinnya setelah kita tanya di pihak kepolisian ternyata nggak ada izinnya. Pak Farabi, soal uang yang disalahgunakan apakah benar? Karena kami menganggap ini semuanya ditipu Pak ya. Ternyata dananya digunakan oleh para predator seksual di dalam, pedofil Pak. Iya betul, jadi kami melihat bahwa hidup mereka itu hedon sekali. Mereka punya mobil bisa dikatakan banyak ya, 4 yang kita lihat. Tapi kadang kalau misalnya datang ke kami berganti-ganti itu mobilnya. Kadang bilangnya pinjem. Tapi banyak sekali donatur yang akhirnya memberikan mobil ke mereka. Nah, karena mobilnya sudah jadi hak milik mereka, dijual, diganti mobil yang baru. Jadi rata-rata mobilnya semua baru. Jadi ya kita juga berpikir loh, kok sehedon ini mereka ya. Kami mulai curiga itu ketika mereka ini datang ke tempat kita, terus dengan busana yang wah gitu ya. Kadang-kadang kita diundang ngajak makan sama mereka, dan mereka yang bayar di restoran yang cukup mahal, sampai kita bingung juga, kok berani juga mereka makan di tempat yang seperti ini ya, gitu Pak. Oke. Dan kalau misalnya dilihat, pernah tidak melihat langsung ke lokasi bersama dengan anak-anak yatim di sana, melihat aktivitas mereka? Kami sering datang ke sana, sering karena sebagai donatur kita punya keleluasaan untuk masuk ke sana. Betul. Kita masuk ke sana, kita melihat anak-anak itu rutinitasnya baik ya. Pagi misalnya kita datang ke sana, mereka ada pengajian pagi, terus sholat duha bersama, siangnya mereka sholat zuhur bersama, istirahat, terus Makan minumnya semua layak? makan minumnya layak ya. Makan minumnya saat kita di sana ya selalu layak. Tapi kalau misalnya pas kita tanya ke rumah, mereka datang ke rumah, ya kita kasih makan, ya mereka mengeluhkan. Kok beda ya
makan sini sama makan di sana. Tapi kalau ada kita, itu semua makanan tersedia. Bagus, mewah. Bahkan minumannya itu juga minuman berwarna ya, bukan minum air putih biasa. Jadi semuanya dikemasnya itu kalau kita datang, semuanya ada lah. Artinya bahwa sumbangan kita, donasi kita ke mereka itu tepat sasaran. Jadi kita pengen lagi buat nyumbang ke mereka, betul-betul ngasih donasi ke mereka. Ditipu, Pak ya. Ya. Mereka mungkin memberikan fasilitas yang dibalik itu semua ada niat terselubung yang jahat. Kita boleh ke Pak Aris. Dan juga Pak Aris, dimanipulasi. kami dengar di dalam juga ada bilik-bilik asmara yang sudah disiapkan, bukan hanya pelecehan seksual tapi juga kekerasan fisik, dipukuli para korban ini. Pak Aris, sesaat lagi ditanggapi. Kita harus jeda hanya di Catatan Demokrasi pemirsa.